Bab 3452. Anggur Roh Naga Spiritual. Setidaknya dia tidak kalah dari Mitayan. Tidak disangka pasangan seiman Tuan Qin begitu cantik. Tuan Qin sungguh beruntung. Andai aku bisa memiliki pasangan seiman yang begitu cantik, bahkan jika hanya bisa berpegangan tangan, mati pun aku rela. Di tengah tatapan mata para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, Finola Su berencana untuk menahan Erik Qin. Hanya saja Erik Qin malah sangat menikmati pandangan iri semua orang dan terus berjalan memasuki gedung itu. Ketika tiba di dalam, hal pertama yang dirasakan Erik Qin adalah hawa Reiki yang kuat. Berkat arahan Sandihan, dalam bangunan harta karun itu dipenuhi berbagai tanaman spiritual yang berharga. Ada juga berbagai hiasan permata di sekitar yang membuat suasana di dalam paviliun terasa seperti negeri dongeng. Ketika Tetua Qiyu melihat Erik Qin datang, ia segera mempersilahkan Erik Qin ke kursi utama. Erik Qin, kini kami telah meminjam cahayamu, kalau tidak, aku tidak akan rela memakan anggur roh dan pesta iblis monster semahal ini. Di sampingnya, Sierra Qin memegang segelas anggur roh, berkata sambil tersenyum. Apakah barang-barang ini sangat mahal? Erik Qin duduk dan mengamati beberapa jenis makanan di depannya, lalu mengerutkan dahi. Tentu saja, ini adalah anggur naga spiritual yang merupakan harta karun tertinggi di Longzhou. Anggur ini tidak hanya mengandung hawa Reiki murni yang kuat, yang memungkinkan kultivator untuk menggabungkan ke dalam tubuh tanpa pemurnian, konon katanya mengandung banyak jenis rumput ajaib di dalamnya, yang dapat menyembuhkan banyak luka tersembunyi yang bahkan tidak dapat dilihat oleh kultivator. Selesai berkata, Sierra Qin tak sabar meminum secangkir anggur lagi. Hebat sekali, apa yang kamu katakan telah mengejar pil mujarab, kata Erik Qin. Ini lebih mahal dari pil dewa. Sierra Qin meraba mulutnya dan merasa botol anggurnya hampir kosong, lalu tersenyum ke arah samping. Ketua Asosiasi Ketua Yun, kamu tidak minum anggur roh ini ya? Apakah kamu ingin aku membantumu? Jangan disia-siakan. Sebagai Tuan Istana Bintang Suezu, yang termiskin di daratan Jiushu, Sierra Qin benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar enggan meminum anggur roh yang begitu mahal sehari-hari. Jadi ambillah kesempatan hari ini, tentu saja tidak ada usaha yang sia-sia. Melihat hal itu, Ketua Asosiasi Ketua Yun tersenyum tak berdaya dan hanya bersikap biasa saja. Erik Qin pun sedikit kaget melihat Sierra Qin sangat menyukai anggur naga spiritual itu. Setelah menuangkan segelas anggur roh, dia menciumnya terlebih dahulu. Aroma anggur itu sangat pekat, juga mengandung hawa rumput ajaib, kemungkinan memang telah dimurnikan menggunakan rumput ajaib. Setelah itu, Erik Qin meneguk anggur naga spiritual itu sekaligus. Setelah menelan seteguk, mata Erik Qin menjadi sedikit lebih cerah. Anggur roh naga spiritual ini benar-benar enak, rasanya sangat luar biasa. Gelombang yang dihasilkan minuman keras itu bukan yang paling utama adalah rasa sakit dan nyeri di tubuh berkurang sebagian. Saat siang hari baru saja memurnikan sebagian ilmu tiada taraf, juga menyerang batu mutiara awan hitam menggunakan tubuh Taois, sama saja dengan beberapa hari di dalam ruang memurnikan obat. Kini Erik Qin pun merasa tubuh Taoisnya sangat kelelahan. Khususnya ilmu tiada dua, karena akibat serangan baliknya, meskipun hanya mencoba sedikit, sampai sekarang pun rasa sakitnya tak tertahankan. Setelah meminum anggur naga spiritual, rasa tidak nyaman di dalam tubuh segera membaik. Tidak heran bila Sierra Qin berkata bahwa anggur naga spiritual itu sangat berharga. Efeknya sungguh luar biasa. Dan jika anggur roh ini dapat meringankan efek samping yang ditimbulkan oleh ilmu tiada dua, bukankah akan lebih praktis saat aku menggerakkan ilmu tiada dua nantinya?
Eric Kin berpikir sambil menuangkan segelas lagi. Segelas anggur roh tidak cukup untuk menjelaskan semua masalahnya. Hal ini harus dipikirkan secara perlahan. Rasanya enak sekali kan? Melihat Eric Kin meminum 2 cangkir berturut-turut, Sierra Kin berkata dengan sangat bangga. Memang sangat enak, selain anggur naga spiritual, apalagi yang berharga dalam kasus ini? Eric Kin bertanya. Sandy Han mengadakan perjamuan itu demi meningkatkan hubungan dengan berbagai pihak di Qingzhou, dan ia telah mengeluarkan modal yang sangat besar. Seharusnya tidak hanya ada anggur naga spiritual. Ada juga tunas bambu Wanling ini, yang hanya tumbuh sekali setiap 10.000 tahun. Ini adalah bahan yang bagus untuk memurnikan obat dan membuat alat. Tunas bambu yang tumbuh memiliki kandungan yang sangat beragam, yang dapat menyehatkan jiwa dewa tubuh Taois pada tubuh kultivator. Oh ya, ikan harimau bersisik emas di sini juga disebut sebagai salah satu jenis harta karun. Kelihatannya Sierra Kin telah melakukan banyak penelitian tentang itu sehingga mampu memperkenalkan semuanya secara bersamaan. Eric Kin pun tidak sungkan lagi. Ia mengambil tunas bambu wanian dan memakan sepotong, merasa benda itu juga baik untuk tubuh. Lalu, Eric Kin yang tidak sungkan lagi pun mencoba secara satu persatu. Dan saat mereka berdua berbicara, perjamuan pun resmi dimulai. Wahai para teman seiman, hari ini Sandy Han mengadakan perjamuan ini untuk menyelesaikan beberapa kesalahpahaman yang ada sebelumnya. Terima kasih semua telah memberiku kehormatan. Di bagian dalam gedung, Sandy Han berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Suasana hatinya terlihat sangat baik, menunjukkan penampilan kultivator yang baik hati. Dia mulai menyapa para kultivator terlebih dahulu dengan beberapa kata yang sopan. Setelah itu, Sandy Han mengubah topik pembicaraan dan mulai menekankan bahwa dia dan Qingzhou tidak memiliki konflik. Dan soal rumor tentang Eric Kin sebelumnya, perubahan harga rumput ajaib, pil dewa di ruang benda berharga raja obat, itu bukanlah perbuatannya sendiri. Bahkan demi masalah itu, Sandy Han secara khusus mengeluarkan kambing hitam yang telah diikat mati, dan membiarkannya menanggung semua kesalahan itu. Sandy Han berkata demikian, berhasil menegaskan bahwa rumor itu memang salah. Sejak saat itu, para kultivator Qingzhou yang keras kepala sekalipun tidak akan mempercayai rumor itu lagi. Namun, Eric Kin tidak mempedulikannya sama sekali. Yang lebih dia pedulikan adalah berbagai makanan enak dan anggur roh di atas meja. Dia tidak ingin menyia-nyiakan semua jamuan enak di sana. Bagaimanapun, Sandy Han yang akan membayar. Seiring perkenalan Sierra Kin, dia pun mulai melahap semua yang bisa dilahap. Setelah mencoba satu putaran lagi, ternyata anggur naga spiritual dan rebung Wanling memiliki khasiat yang sangat baik. Eric Kin pun hanya fokus memakan semua anggur roh dan rebung Wanling. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Ketua Yun, Kepala Suku Li dan lainnya dihebohkan dengan tingkah Eric Kin dan Sierra Kin. Bagaimanapun juga kita semua adalah master fase penilaian. Di mata manusia, dia juga orang yang dipandang sebagai seorang imam. Wahai dua teman seiman, apakah kalian sungguh yakin dengan tingkah yang tidak menjaga reputasi masing-masing seperti ini? Bagaimanapun juga di antara kalian berdua, salah satu adalah kultivator obat jenius yang baru-baru ini terkenal di Qingzhou, menjual pil dewa dengan sangat populer. Satunya lagi adalah ketua paviliun, kini tingkahnya malah seperti pengemis yang sudah kelaparan 3 hari tanpa makan. Vinola Su yang berada di samping Eric Kin, hanya tersenyum tak berdaya. Dia memahami karakter Eric Kin, dan tidak keberatan dengan perilaku Eric Kin, apalagi menghentikannya. Bahkan saat melihat Eric Kin yang sedang makan tanpa henti,
Vinola Su menuangkan anggur roh dengan sangat perhatian. Oleh karena itu, saat ini pemandangan yang agak aneh pun terlihat di dalam aula perjamuan. Sebagian besar tempat cukup sepi, kecuali Sandy Han yang terus-menerus berbicara dengan keras serta beberapa kultivator yang diundang khusus untuk membantu tertawa lepas. Sungguh tidak ada suara lain. Di sisi lain, hanya ada suara Eric Kin dan Sierra Kin yang sedang sibuk mengunyah dan menelan. Semua tamu di aula sedikit kebingungan. Jika bukan karena penjelasan orang, siapa yang berani percaya bahwa itu adalah Eric Kin yang terkenal? Di atas panggung, hati Sandy Han hampir meneteskan air mata. Eric Kin melakukan semua itu sama sekali tidak memberinya rasa hormat. Tapi setidaknya dia tahu apa yang Eric Kin lakukan di sini. Dia tidak bisa meluapkan amarah, juga tidak bisa mengusir Eric Kin. Hei, tetua Qiu itu, apakah kamu masih memiliki anggur naga spiritual? Bawakan aku satu botol lagi. Botol anggur menjadi kosong dengan sangat cepat. Eric Kin mengangkat tangan dan memanggil tanpa ragu sedikitpun. Bersambung.